wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irma Herianti dari program studi S1 Pendidikan Ekonomi dengan nomor induk mahasiswa 18166060006. Di sini saya akan mempresentasikan instrumen penelitian yang berjudul Pengaruh Kemandirian Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 Lengkong. Adapun pokok bahasa untuk instrumen penelitian itu sendiri, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiganya ada metodologi penelitian. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Peneliti dalam menulis instrumen penelitian ini tentunya dilatar belakangi oleh berbagai masalah yang ada. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, pemerintah terus mengeluarkan program-program untuk meningkatkan kualitas suatu pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia itu harus difokuskan pada keberhasilan peserta didik dengan jaminan kemampuan yang diarahkan pada peserta didik yang kemungkinan dapat menopang kesejahteraan peserta didik itu sendiri untuk masa depannya dengan kehidupan yang layak di masyarakat. Proses pembelajaran bukan hanya berfokus pada seorang guru saja, namun peserta didik harus mampu aktif dalam proses belajar. Kemandirian belajar itu sendiri merupakan cara belajar aktif dan partisipatif untuk mengembangkan diri masing-masing individu yang tidak terikat dengan kehadiran pembelajaran, tatap muka di kelas, dan kehadiran di sekolah. Belajar mandiri bukan hanya dapat mengembangkan dirinya, namun dapat mengemban keterampilan secara tersendiri. Belajar mandiri tidak berarti belajar itu harus sendiri. Hal yang terpenting dalam proses belajar mandiri itu adalah kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam proses belajar tanpa bantuan dari orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar itu menurut Kolb dalam Hutapea 2013 mengatakan bahwa kemandirian belajar itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah self-efficacy, yang kedua motivasi, yang ketiga tujuan. Sedangkan menurut Ali dan Ansori 2019 menyebutkan bahwa sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian belajar itu, yang pertama ada gen atau keorangan orang tua yang seringkali menurunkan sifatnya kepada anaknya. Yang kedua ada pola asuh orang tua, yang ketiga ada sistem pendidikan di sekolahnya, yang keempat ada sistem kehidupan di masyarakat. Untuk yang selanjutnya ada aspek-aspek kemandirian belajar. Menurut Steinberg dalam skripsi yang dibuat oleh Weni 2019 menyebutkan bahwa aspek-aspek pokok kemandirian itu ada 3. Yang pertama ada kemandirian emosi, yang kedua ada kemandirian bertindak, dan yang ketiga ada kemandirian berpikir. Adapun yang selanjutnya, landasan teori itu adalah hasil belajar. Menurut Sanjaya 2016, hasil belajar itu adalah gambaran kemampuan siswa dalam memenuhi suatu tahapan pencapaian pengalaman belajar baik dalam suatu kompetensi dasar, di mana tujuan pembelajaran itu secara umum diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada dari aspek kognitif, yang kedua dari aspek afektif, dan yang ketiga dari aspek psikomotor. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang mempengaruhi hasil belajar itu menurut Jali 2016, hasil belajar yang dicapai siswa itu dapat dipengaruhi dari 2 hal. Yang pertama dari
Faktor dari dalam meliputi faktor kesehatan, faktor intelijensi, motivasi, dan cara belajar. Yang kedua, ada faktor dari luar. Faktor dari luar itu sendiri adalah meliputi dari faktor keluarga, faktor sekolah, dan juga faktor masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Untuk yang ketiga, di sini akan membahas mengenai metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian itu sendiri, untuk terdapat yang pertama objek penelitian. Untuk objek penelitiannya saya laksanakan di SMA Negeri 1 Lengkong. Dan untuk populasinya saya mengambil siswa SMA Negeri 1 Lengkong dengan menggunakan sampel, yaitu mengambil satu kelas, yaitu siswa kelas 10 IPS 3. Yang kedua ada hipotesis. Untuk hak satunya itu, maka kemandirian belajar itu berpengaruh baik terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Lengkong. Untuk hak nolnya itu tidak terdapat pengaruh sama sekali kemandirian belajar itu terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Lengkong. Adapun untuk teknik pengumpulan datanya berdasarkan latar belakang serta landasan teori yang telah peneliti uraikan, maka di sini saya akan menggunakan kuesioner untuk membuktikan mengenai pengaruh kemandirian tersebut. Adapun untuk kuesioner itu sendiri ada beberapa aturan dalam pengisiannya. Yang pertama, silakan diisi dulu namanya. Yang kedua itu skornya itu dari 1 sampai 5. Dan kuesioner ini itu tidak berpengaruh terhadap responden. Yang selanjutnya ada yang saya gunakan ini 3 indikator. Untuk indikator pertama itu ada indikator kemandirian. Indikator kemandirian itu sendiri ada 8 butir pertanyaan, dan untuk indikator hasil belajar itu ada 7 pertanyaan. Jadi untuk jumlah kuesioner itu ada 15 pertanyaan yang harus diselesaikan untuk membuktikan apakah ada pengaruh apakah ada pengaruh kemandirian belajar itu terhadap hasil belajar siswa. Ini saya akan menampilkan hasil dari kuesioner yang telah saya buat, yang mana terdapat 8 pernyataan untuk indikator kemandirian belajar dan 7 pertanyaan untuk indikator hasil belajar. Semoga kuesioner yang telah saya buat ini dapat berguna bagi teman-teman yang membutuhkan dan juga dapat digunakan dengan baik. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga semoga dimudahkan dalam tugas akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.